Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak. Pak Ustadz, Pak. Gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak. Pak Ustadz, Pak. Gimana Pak Ustadz? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, kiranya diberkati Tuhan dan terus bahagia, bersukacita dan penuh dengan damai sejahtera teman-teman sekalian, karena kita adalah orang-orang yang selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang Ustadz Yahya Waloni lagi teman-teman sekalian. Ya mungkin teman-teman melihat tadi itu cuplikan di mana Yahya Waloni kemarin ya itu dia ditangkap oleh Bareskrim ya di Cibubur. Teman-teman sekalian, ini saya tidak bahas itu lagi karena sudah begitu banyak yang sudah komen tentang video itu ya, bagaimana Yahya Waloni ditangkap dan juga sudah beredar di media sosial, dan itu konsumsi warganet ya kali ini ya, bahkan sampai hari ini juga itu masih dikonsumsi oleh YouTuber dan juga warganet dan ya orang-orang yang main media sosial tentunya. Nah teman-teman, kali ini ya saya berfokus untuk membahas atau mereview kembali apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ketika dia belum ditangkap dan juga ketika dia belum pernah sakit ya sebelumnya. Jadi dia berkata, sampai mati pun aku tidak akan pakai masker. Biar baku tembak ya, saya ditembak sekalipun, tembak mati, saya tidak akan pakai masker. Nah teman-teman sekalian, lihat cuplikan gambar yang saya sudah kasih di awal video. Di situ nampak dan sangat jelas kepada kita bahwa Yahya Waloni sudah memakai masker. Nah teman-teman sekalian, bagaimana? Apakah Yahya Waloni dikatakan sebagai orang yang menjilat ludahnya sendiri? Seperti Abdul Somad pada waktu itu yang berkata, ya kafir, udah murtad orang yang merayakan ulang tahun. Tidak lama kemudian Abdul Somad merayakan ulang tahun istrinya dan ulang tahunnya. Ya, sama dengan Yahya Waloni. Dia katakan aku tidak akan pakai masker. Tapi kali ini Yahya Waloni pakai masker. Bagaimana dengan ucapan biar baku mati pun, saya ditembak mati pun tidak akan pakai masker. Bahkan istrinya bilang kalau mau pakai. Gitu ya. Nah teman-teman, supaya lebih jelasnya, nanti dipikir saya ngada-ngada ya Yahya Waloni mengucapkan hal ini. Mari kita lihat videonya yang ada berikut ini teman-teman sekalian. Tidak pakai putar-putar segala macam itu. Tidak bisa bahasa begitu. Saya backgroundnya filsafat, jadi kalau AA, BB, nggak pernah berubah jadi C. Sampai ke liang kubur tetap A, kalau dari sekarang A. Apalagi sudah meludah, nggak boleh ditarik kembali. Apalagi sudah meludah, nggak boleh ditarik kembali. Apalagi sudah meludah, nggak boleh ditarik kembali. Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar baku mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia, kau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak baku dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Ikuti aja Pak, pakai aja tuh masker supaya bisa naik kapal. Tetap naik, yakinlah naik kemarin di Peri. Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Saya ini yang menantang kafir. Begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Memang ditunggu-tunggu kau. Bukan
Vaksin disuntik, mau suntikan mati, habis suntik lewat, batal jadwal, sudah habis lebih dulu. Syekh Ali Jabir sudah berangkat, setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan, sudahlah. Ini yang begini-gini, Allahu Akbar. Sampai hari ini anak masih, Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi sayang ketahuan. Nah, teman-teman sekalian sangat jelas ya apa yang saya katakan tadi, bahwasanya Yohaloni telah menjilat ludahnya sendiri. Ya, dia menjilat ludahnya sendiri katanya. Ya, saya mau katakan bahwa orang semacam ini tidak berintegritas dan ini tidak bisa dicontoh dan bahkan tidak pantas untuk disebut sebagai ustadz, karena yang dikeluar dari mulutnya itu adalah caci makian dan juga ya kita lihat sendirilah ya video-video Ustaz Yowaloni yang penuh dengan hujatan-hujatan dan penghinaan terhadap orang Kristen. Ya, nah teman-teman sekalian, yang menarik di sini ada beberapa hal. Yang pertama tadi dikatakan adalah orang filsafat ya, orang filsafat dari dulu. Kalau dia bilang A, A, kalau bilang B, B, tidak akan pernah jadi C. Ya, apa hubungannya teman-teman sekalian ya? Jadi artinya dia berkata bahwa dia adalah orang yang konsisten, di luar dalamnya itu konsisten. Tapi begini, apakah betul ya dia bisa bisa mempertanggungjawabkan ucapannya ini? Ternyata teman-teman, lewat video tadi kita melihat bahwa Yowaloni menjilat ludah sendiri, gitu ya. Jadi tidak bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya, tidak berintegritas. Ini dia intinya teman-teman sekalian. Jadi apakah memang ini pantas disebut sebagai pemimpin? Ya, tetapi teman-teman sekalian, orang-orang yang kurang waras itu akan tetap percaya, ketawa. Perhatikan jemaatnya tadi teman-teman, ketawa-ketawa dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Yowaloni. Yang kedua, kalau ludah sudah diludahi, tidak boleh diambil kembali. Itu orang munafik. Betul. Ya, betul. Artinya kita jangan jilat ludah sendiri. Kita menyampaikan A ya A, B, B. Gitu. Seperti yang disampaikannya tadi itu. Tidak boleh dijilat lagi. Maksudnya teman-teman sekalian, bahwasanya dia tidak akan pakai masker. Ini ludahnya, anggap ini ludahnya. Saya tidak pakai masker. Tidak boleh lagi pakai. Karena apa yang sudah diludahinya tidak boleh lagi diambilnya. Sama, dia sudah mengucapkan itu tidak boleh pakai masker, maka dia tidak boleh pakai masker. Ini artinya sama halnya apa yang disampaikannya. Ya, kalau ludah sendiri sudah diludahi tidak boleh diambil kembali. Ya, jorok namanya itu ya. Jorok sekali teman-teman sekalian. Nah, itu yang dilakukan oleh Ustaz Yowaloni. Masih beranikah di luar sana berkata bahwa Yowaloni ya dai yang sangat dielu-elukan, dai yang memang ya luar biasa beraninya. Berani dalam menghujat, berani dalam melakukan namanya itu penistaan. Gitu dia, betul. Mulut busuknya iya. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, bahkan dikatakan ketika naik di itu ya tidak akan pakai masker, kemudian dia ya pasti akan naik kapal walaupun tidak pakai masker, walaupun belum di antigen atau apalah itu ya, dia tetap naik katanya. Kalau istrinya mau pakai silakan pakai. Gitu ya. Karena menurut dia ini politik semua. Masalah Covid ini kata dia, ini politik. Ya, dia singgung tadi itu Ustaz Ali Jabir teman-teman sekalian. Ya positif katanya tapi dikatakan negatif sebenarnya tapi dianggap positif corona. Gitu. Jadi itu politik yang manis katanya tapi ketahuan. Nah, teman-teman sekalian, di sinilah kita melihat siapa Yowaloni. Integritas Yowaloni ini seperti apa kita sudah melihat. Tidak akan pakai masker. Ya. Tapi teman-teman sekalian, ketika sudah dijemput oleh Bareskrim, akhirnya Yowaloni apa? Pakai masker. Dia pakai masker teman-teman sekalian. Perhatikan gambar, ya, gambar ini. Perhatikan. Ini Yowaloni sedang memakai masker teman-teman sekalian. Dia sedang memakai masker. Ya, bagaimana dengannya dia katakan sampai mati pun biar ditembak mati tidak akan pakai masker. Tapi sekarang bagaimana? Pakai masker. Berarti dia jilat ludah sendiri. Makanya kita berhati-hati kalau ngomong. Ya, karena menurut ucapanmu engkau akan dihakimi dan menurut ucapanmu pula engkau akan dibenarkan. Oleh karenanya berhati-hatilah. Gitu, memberikan sebuah statement. Ini statement ngawur. Gitu. Makanya dia tidak pantas disebut sebagai ustadz. Ya, terserahlah teman-teman muslim di luar sana. Tapi saya mau katakan, buat kami Kristen, Yowaloni bukanlah sosok yang punya agama. Dia bukan sosok yang yang intelektual, yang berpendidikan. Soalnya hujatan terus yang ada di mulutnya teman-teman sekalian.
Ya, jadi jelas ya apa yang saya sampaikan hal ini. Oke teman-teman sekalian, sebagai bonus untuk video terakhir ini, mari kita melihat detik-detik bagaimana dia ditangkap dan turun dari mobil sampai dibawa ke dalam kantor Bareskrim ya. Mari kita lihat videonya yang ada berikut ini. Dan nantikan saya di video-video yang selanjutnya teman-teman sekalian ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak. Pak Ustadz, Pak. Gimana Pak Ustadz? Pak Ustadz, dikit Pak. Gimana Pak? Ditangkap Pak. Pak Ustadz, Pak. Gimana Pak Ustadz?